saya ingin mengatakan secara singkat, gambaran bahwa perkembangan demokrasi kita itu sudah berjalan relatif sesuai dengan arah yang kita inginkan. Relatif ya. Relatif untuk Pilkada Jakarta ya? Iya, karena apa? Karena di situ tidak ada pengaruh signifikan Pak Jokowi. Iya kan? Di Jakarta sudah turun Pak Jokowi, Pak Prabowo. Melalui surat ya, Pak Prabowo? Melalui surat, kalau Pak Jokowi secara lisan mengendorse, Ridwan Kamil kalah. Kan berarti sudah tidak ada hegemoni Pak Jokowi lagi. Kalau dulu tidak bisa tidak menang kan kira-kira. Dan bukan hanya di Jakarta kan Pak Jokowi. Di mana itu Valdo Maldini di endorse secara terang-terangan kalah. Terus di Kota Bandung di endorse terang-terangan kalah. Di Karanganyar di endorse terang-terangan kalah. Gubernur Jambi datang ke Pak Jokowi, soal minta dukungan, di endorse bahwa kamu harus menang, jaga tambang nikel, pertambang gitu-gitu, kalah juga. Jadi artinya apa? Sekarang ini ya sudah Pak Jokowi itu sudah orang biasa. Nggak usah kita terlalu paranoid. Ya biar dong dia mau berpolitik, mau apa. Sejauh dia tidak melanggar hukum, menggunakan hak politiknya untuk mengendorse siapapun, dia biarkan. Dan ternyata di dalam banyak tempat kalah. Yang menang-menang itu ya kebetulan juga menang, bukan karena Pak Jokowi juga. Artinya Pak, untuk Pilkada Jakarta khususnya, yang terjadi anomali seperti itu, ya, didukung oleh mantan presiden, himbauan oleh presiden yang sedang berkuasa, melawan 14 parpol, itu boleh kita mengatakan nggak bahwa itu potret demokrasi yang sesungguhnya atau semacam barometer demokrasi? Iya, itu barometer demokrasi yang diinginkan. Memang di beberapa daerah orang masih terpengaruh oleh politik uang ya. Tapi pengaruh Pak Jokowi itu tidak segawat atau tidak seburam seperti yang digambarkan banyak orang. Maka dulu begitu Pak Jokowi habis masa jabatannya kan, saya pernah bicara dengan Adian Apitupulu di sebuah tempat. Dia katakan Pak Jokowi ini bisa akan dominan. Banyak orang katakan gitu. Tapi kata Adian benar, terbukti sekarang. Ya Pak Jokowi anaknya kan cuma 4. Paling bisa di 4 provinsi atau 4 kabupaten. Dia kan tidak punya anak 520 sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Paling nggak berpengaruh di situ kalau sudah jadi orang biasa. Dan itu ternyata betul sekarang gitu. Sehingga sekali lagi kita hormati ya Pak Jokowi itu untuk tetap berpolitik agar negara ini maju. Dan orang tidak usah paranoid, dia sudah bukan penguasa lagi, tidak selalu didengar. Terbukti 249 ya kabupaten kota PDIP bisa ikut kontribusi. Menang karena mencalon, menang karena mendukung juga banyak kan di 249 itu kan luar biasa. Coba kalau misalnya pertentangan Pak Jokowi dan PDIP dan Bu Mega seperti itu, lalu Pak Jokowi masih jadi presiden, habis dibabat itu semua kan, seperti pemilu yang lalu. Tapi yang sekarang udah bagus. Nah, yang kedua, saya kira begini, kita ini membiarkan orang berpolitik seperti Pak Jokowi, kita siapapun gitu berpolitik, memperjuangkan orang, memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan keluarga, itu adalah sebuah keniscayaan dari cita-cita kita berdemokrasi. Anda bayangkan ketika Indonesia menjadi negara totaliter atau ketika dijajah, mana bisa orang bersaing, ya kan? Sekarang orang boleh bersaing, yang penting ikuti aturan hukum gitu. Dan sekarang itu sudah mulai tumbuh. Hal lain yang sekarang terlihat dari keniscayaan demokrasi yang positif, di samping terbukti bahwa Pak Jokowi juga ya seperti orang biasa aja, bisa menang, bisa kalah kan gitu, tergantung kitanya nanti, atau tergantung saingan-saingannya untuk memainkan peran. Besok ya biarin aja, siapa saja gitu kok mau mencalonkan orang, itu keniscayaan demokrasi, bisa gitu. Kalau Anda tidak suka ya lawan dong secara demokrasi, gitu aja. Ya teman-teman, keterlibatan ya mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo yang merupakan presiden ke-7 ya di Pilkada tahun 2024 ini sangat-sangat terlihat teman-teman. Ya kita lihat berapa calon kepala daerah yang di-endorse oleh Jokowi. Ini bukan hanya di Jawa Tengah atau di Jakarta teman-teman dia mengendorse ini. Di seluruh pelosok Indonesia ini sangat-sangat bagaimana apa tujuan Pak Jokowi ini melakukan hal ini, ya mempertahankan orang-orang dekatnya supaya bisa berkuasa. Oke, di sini dikatakan Jokowi endorse 84 calon di Pilkada 2024. Ini beberapa paslon di Pulau Jawa yang didukungnya. Nah, ya terkhusus di Pulau Jawa teman-teman sangat terlihat bagaimana ya Pak Jokowi ini sangat mengendorse salah satu paslon. Ya seperti di Jawa Tengah itu sudah terang-terangan dia sampai turun ke jalan, bahkan sampai dikatakan sebagai Jokowi sebagai jurkam turun langsung, dan banyak yang menganggap itu adalah salah satu kemunduran. Kenapa? Karena dari seorang presiden langsung turun ke
jurkam pilkada. Dan ini juga salah satu bagaimana pandangan luar negeri terhadap kita, teman-teman. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini dikenal oleh negara-negara yang lain. Dan ketika Pak Jokowi turun langsung menjadi jurkam di pilkada tahun 2024 ini, nah bagaimana dengan hal tersebut? Pasti mereka ya menganggap bahwa ya ada kemunduran di dalam kepemimpinan di Indonesia. Oke. Nah, Presiden ke-7 Joko Widodo mengungkapkan dirinya mendukung 84 calon kepala daerah pada pilkada pada pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024. Nah, Jokowi mengendorse beberapa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung koalisi Indonesia Maju atau Kimplas. Nah, kemudian teman-teman, bahwa saya nggak ngitung jumlah yang sudah menemui atau menghubungi. Nah, ini ada yang menghubungi dia, teman-teman, dan ada juga yang menemui dia. Ya, artinya bahwa calon-calon kepala daerah khususnya dari Kimplas itu ya selalu meminta dukungan kepada Pak Jokowi, meminta endorse dari Jokowi supaya bisa mereka menang. Artinya mereka tidak percaya dengan visi misi yang mereka bawa. Mereka tidak percaya dengan diri mereka bahwa ketika mereka berjuang maka pasti mereka akan menang. Tetapi ya mereka mengandalkan bagaimana pamornya dari Pak Jokowi. Mereka mengandalkan dukungan penuh atau pendukung-pendukung Pak Jokowi supaya mendukung mereka. Nah, itu yang mereka harapkan. Nah, ini adalah salah satu juga kesatria seorang pemimpin. Coba seperti calon-calon pemimpin dari PDI Perjuangan. Ya, mereka berdiri sendiri, mereka berusaha sendiri, mereka berjalan sendiri ke masyarakat, yang menemui masyarakat, tidak meminta-minta dukungan dari penguasa seperti kepada Bapak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi, tetapi mereka tahu bahwa ketika mereka berjuang pasti mereka akan menang. Dan itu adalah kesatria dari seorang pemimpin. Jadi kita masyarakat harus tahu hal tersebut, karena dari situlah kita bisa melihat bahwa pemimpin ini bisa berjalan sendiri atau ya bergantung kepada orang lain. Nah, artinya kalau misalnya pemimpin bergantung kepada orang lain, maka itu sangat susah nantinya. Ketika dia membuat satu kebijakan, maka walaupun itu pro dengan rakyat, tetapi dia tetap ya mengandalkan apa yang dilakukan oleh orang lain atau yang masukan-masukan misalnya dari Pak Jokowi misalnya. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan sebagai pemilih yang cerdas. Nah, teman-teman, ujar Jokowi saat ditemui di rumahnya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa 3 Desember 2024. Oke, usai pencoblosan 27 November 2024 lalu, sebagian besar calon yang didukung Jokowi telah menghubungi mantan wali kota Solo itu. Nah, ini teman-teman, bahwa sebagian besar calon yang didukung oleh Jokowi itu telah menghubunginya dan juga menemuinya. Nah, setelah mereka memenangkan kontestasi pilkada di daerahnya. Oke, adapun menurut Jokowi ada banyak faktor penentu kemenangan per calon kepala daerah yang didukungnya. Ya, bukan karena endorse, tapi memang beliaunya bekerja keras mengkonsolidasi politik di daerah masing-masing, bisa berdekatan berkomunikasi baik dengan masyarakat sehingga diterima, bukan karena saya bisa apa sih ucapnya. Oke. Nah, teman-teman, ya, sementara itu di Pulau Jawa, Jokowi secara lantang menunjukkan dukungannya terhadap calon kepala daerah di antaranya, yaitu seperti Ridwan Kamil Suswono yang maju di Pilgub Jakarta dan Ahmad Lutfi Yassin yang maju di Pilgub Jawa Tengah. Nah, ini teman-teman, tapi di Jakarta jagoan Jokowi sudah KO, sudah kalah, yang dibantai oleh atau dimenangkan oleh Mas Pram dan juga Bang Dul
dari PDI Perjuangan. Dan kita tidak tahu nantinya di Jawa Tengah ini teman-teman, ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Ya, Andika Hendy menggugat hal ini dan semoga nantinya Mahkamah Konstitusi mengambil satu keputusan, yang Mahkamah Konstitusi mengambil satu kebijakan ya yang adil untuk masyarakat Jawa Tengah. Oke. Nah, Ridwan Kamil Suswono. Jokowi mengumpulkan relawan pendukungnya serta petinggi partai politik pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024 di Kaizen Heritage Jakarta Pusat pada Senin 18 November 2024. Dalam kesempatan itu, dia mendeklarasikan dukungan untuk Ridho dan Pilkada Jakarta. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya kenapa saya mendukung Ridwan Kamil, karena rekam jejak. Nah, ini juga salah satu yang dipertanyakan oleh masyarakat Jakarta. Ada ya masyarakat ya sebagian masyarakat Jakarta yang mempertanyakan bagaimana rekam jejak dari Ridwan Kamil. Apa yang sudah dilakukannya di Jakarta. Nah, itu salah satunya teman-teman. Ya, karena Ridwan Kamil adalah mantan gubernur Jawa Tengah. Maksudnya Ridwan Kamil adalah mantan gubernur Jawa Barat. Nah, jadi karena dia di gubernur Jawa Barat, memimpin Jawa Barat, apa rekam jejaknya di Jakarta? Nah, jadi itu salah satunya teman-teman yang dipertanyakan oleh para sebagian masyarakat Jakarta. Nah, apalagi ya dirinya pernah mengatakan sesuatu kepada Ahok atau Basuki Cahayapurnama, ya, bahwa kebijakan Ahok di dalam menggusur itu adalah sangat brutal. Nah, makanya ya dia itu bisa kalah teman-teman karena pemilih Ahok di Jakarta itu sangat banyak sekali. Nah, itu teman-teman mengenai Pilkada Jakarta dan juga bagaimana endorse yang dilakukan atau diberikan oleh Jokowi kepada salah satu paslon di Jawa. Sampai jumpa di video berikutnya.